Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis kita semua. Bicara mengenai Islam Nusantara untuk NKRI. Tadi ada satu pertanyaan yang bisa mewakili masyarakat secara umum. Apakah Islam Nusantara ini juga penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau dibalik misalkan, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pun juga bagian dari Islam Nusantara? Bagaimana tanggapannya? Sekali lagi bahwa Islam Nusantara ini adalah sebuah pemahaman saja, bukan nama dalam artian suatu mazhab, suatu aliran, tidak. Nah kemudian untuk dalam Islam itu ada beberapa mazhab terkait dengan ilmu kalam. Kalau dalam pelajaran itu ilmu kalam, atau misalnya terkait dengan akidah. Nah di antaranya adalah ahli sunnah wal jamaah, ya, atau disebut dengan aswaja. Nah pemahaman terhadap Islam bagi aliran ahli sunnah wal jamaah ini adalah Islam yang moderat. Moderat artinya yang tidak ekstrim, tidak kiri ke kanan, tapi moderat. Nah mereka inilah yang mencoba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak gampang untuk misalnya menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, bahwa mereka sudah muslim kenapa harus dikafirkan. Jadi konsep seperti inilah yang sebenarnya yang muaranya adalah pemahaman terhadap Islam itu sendiri, yaitu berupa Islam Nusantara. Dan ini mempunyai kekhasan, ya, kekhasan di Indonesia memang tidak ada di negara lain, tidak ada di wilayah misalnya Timur Tengah misalnya, Mesir tidak ada. Wajar saja misalnya ketika orang Timur Tengah, orang Mesir mendengar istilah itu, ini istilah baru, lalu mereka seolah-olah kayak menolak. Nah ketika itu diberikan penjelasan, mereka juga termasuk bagian dari Islam Nusantara. Dengan artian gini, Islam yang moderat, disebut dengan Islam wasatiyah, yang berada di tengah. Oke. Nah hari ini Pak, begitu banyak kan ajaran-ajaran di dalam agama Islam saja, mengatasnamakan Islam saja. Begitu banyak kajian-kajian yang tadi ada yang sifatnya fanatisme, ekstrim, kemudian juga sampai kepada kategori semua hal yang sebenarnya dibolehkan oleh Rasulullah bahkan diharamkan oleh mereka begitu. Ada yang sampai pada tahapan di mana mudahnya mengkafirkan orang lain, ada yang sampai di mana sampai pada ajaran tasawuf yang sebenarnya bukan pada langkahnya. Dalam hal ini misalkan ada ajaran di mana mereka yang kemudian juga sudah tidak diperintahkan lagi untuk sholat, karena sholat itu masih berbentuk gerakan katanya, tidak ada lagi hadirnya antara Allah dan juga umatnya. Lalu bagaimana sejauh ini kita menyikapi bahwa di tengah begitu banyaknya hari ini lautan kajian bisa dibilang yang kemudian juga terutama menyasar generasi muda yang mungkin secara garis umum pendidikannya tidak bisa dikategorikan bagi mereka yang masuk di pesantren, yang mereka mendapatkan pondasi yang cukup kuat begitu, atau kemudian juga di lingkungan yang kuat. Bagaimana sejauh ini kita membentengi diri kita dengan Islam hari ini? Oke, ada beberapa hal yang mungkin yang bisa kami sampaikan di sini, yaitu terkait dengan bagaimana kita menyikapi perkembangan pemahaman keagamaan yang luar biasa hingga saat ini. Ada istilah hijrah, ada istilah kembali kepada sunnah dan sebagainya, atau kembali kepada Al-Quran. Hal itu sebenarnya tidak masalah, artinya sah-sah saja. Namun ketika misalnya ketika kita berbeda dengan orang, kemudian lantas kita mengatakan kepada orang itu misalnya keluar dari Islam, itu hal-hal yang harus kita luruskan. Artinya tidak segampang itu kita mengatakan seperti itu. Nah caranya adalah kita belajar dengan orang yang memang di bidangnya gitu. Kalau kita hanya belajar misalnya lewat YouTube, lewat Facebook, Instagram dengan mudah seperti itu, nah itu wajar masyarakat kita terpengaruh. Tapi sebenarnya itu mungkin ya di antara aspek negatif ya dari media sosial. Cuman bagaimana kita membentengi tadi, betul bahwa
kita belajar betul-betul dengan orang yang memang ahlinya. Ya, Oke. meskipun tidak di pesantren, tapi kan ada pengajian yang Yang iya, ketuan guru langsung tuan lah guru kalau orang langsung lah, Banjar ya, gitu ya. ada kitabnya, Ada ya, kitabnya. sanadnya, gitu. Betul, betul. Jadi jangan sampai untuk kemudian juga merasa paling alim dibandingkan dengan Iya. orang-orang yang ada di komunitas, di lingkungannya, hanya dengan mengaji di YouTube, Instagram, apalagi hanya sebatas grup WA gitu Pak ya. Iya. Baik, kalau kita bicara mengenai kealiman seseorang itu memang ukurannya bukan dari manusia, tapi balik lagi kepada keridhaan Allah kepada terhadap hambanya tersebut. Dan itu memang juga kita tidak bisa ukur sejauh mana kita dapat kategori di dalam kategori yang kemudian juga sudah disebutkan. Tapi sejauh mana kita memahami bahwa bentuk nasionalisme yang harus kita tanamkan di dalam diri sebagai seorang muslim di luar dari istilah tadi yang disebutkan atau sebuah konsep Islam Nusantara. Kita berada di negara Indonesia yang begitu banyak kaya akan budaya, kaya akan tradisi, dan begitu banyak pejuang-pejuang kita yang sudah berjuang untuk kemudian juga membantu akan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejauh mana kita menanamkan rasa nasionalis kepada diri kita sebagai seorang muslim yang hidup di tanah air Indonesia. Iya. Ada satu konsep yang kita kutip ya. Ini memang konsep ini meskipun bukan sebuah hadis, tetapi maknanya itu sebenarnya bagian dari ajaran Islam, yaitu hubul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Nah itu memang redaksi hadisnya, redaksi itu bukan dari hadis, tetapi makna dari hadis, makna dari kata itu bagian dari Islam. Jadi cinta kepada tanah air, dalam hal ini Indonesia, NKRI, itu bagian dari iman. Oke. Nah, Dan kenapa dikatakan seperti itu? Coba kita kembali ke sejarah lagi. Bagaimana para pejuang, para ulama kita dengan bersusah payah, dengan hidup mati untuk bisa merebut kemerdekaan. Dan ini apa yang disampaikan oleh Pak Murad ini sendiri persis dari apa yang disampaikan pada saat sholawatan, mungkin bagi pecinta Syekh Hermania yang kemudian juga Habib Syekh dalam hal ini begitu banyak menyisipkan bahwa kita sebagai umat muslim tidak hanya juga tentu amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian juga mencintai Rasulullah, tapi juga ada menyisipkan nasionalisme di dalam sana, NKRI, Pancasila, begitu. Sejauh mana itu digaungkan oleh para alim ulama dalam hal ini? Jadi gini, salah satunya adalah dengan konsep itu ya. Kemudian bagaimana misalnya hubungan para ulama kita dengan para mereka yang berada pada posisi kekuasaan pada hari ini kan hubungan yang bagus, artinya ada hubungan silaturahim, kemudian juga bagaimana disebut umara ya, umara misalnya dekat dengan ulama, kemudian meminta nasihat bagaimana supaya negara kita ini negara yang adil, makmur, sentosa gitu ya. Jadi ini adalah satu kerjasama yang luar biasa tadi. Tidak hanya konsep Islam untuk umat Islam saja, tapi juga untuk rasa nasionalisme. Baik, artinya memang banyak hal sebenarnya untuk kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme tanpa harus kita meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang memang seharusnya begitu Pak ya. Karena banyak dari kita hari ini berdebat, bahkan berkonflik untuk membahas suatu permasalahan, tapi ujung-ujungnya terjadi permasalahan di dalam kita sebagai seorang umat muslim begitu, tanpa ada satu solusi. Tapi kalau kita bicara mengenai merapatkan, mendekatkan antara kita sesama warga negara Indonesia atau sesama muslim, apa yang harus dibangun dan dipupuk sih sebenarnya Pak untuk kita bisa sama-sama hidup berdampingan, terutama di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika? Iya, dalam ajaran Islam sendiri kan dikatakan bahwa kita tidak hanya memperhatikan atau juga mencintai sesama muslim, tetapi juga di luar muslim atau disebut dengan muslim. Kan ada hadis Nabi itu mengatakan bahwa tidak dikatakan orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya kecuali dia cinta kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Ini tidak hanya untuk muslim tapi juga untuk di luar muslim atau non muslim. Jadi di sini ada ajaran yang kita bisa hidup berdampingan gitu ya.
tidak menonjolkan satu agama atau menunjukkan satu agama, tetapi mengenyampingkan agama lain. Ini hal-hal yang sebenarnya dilarang. Makanya ada tasamuh atau toleransi umat beragama selama itu tidak terkait dengan akidah-akidah yang sifatnya usuliyah atau yang pokok. Oke. Jadi dibolehkan saja. Jadi dibolehkan saja begitu ya. Nah, terakhir kalau dari Bapak sendiri memandang dan memberikan pesan kepada masyarakat sebelum kita kombrek Pak, berkaitan dengan meluruskan sekali lagi bahwa Islam Nusantara itu bukanlah sebuah ajaran baru, bukanlah sebuah kepercayaan baru, tapi hanya sebatas konsep penggabungan antara kita sebagai muslim dan mencintai akan tanah air begitu. Boleh disampaikan. Ya, kembali lagi bahwa ini hanya suatu konsep atau nama yang sebenarnya ini adalah realisasi bagaimana kita menghargai ya perjuangan para ulama pada waktu itu, yang tujuannya adalah untuk menjaga NKRI, kemudian terlepas dari pemahaman keagamaan yang sifatnya mudah sekali menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Ini yang harus kita hindari. Jadi selama kegiatan itu misalnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, itu dibolehkan saja. Oke. Nah, jadi disinilah poin utamanya bahwa hal ini sebenarnya sudah kita lakukan dari sejak dahulu ya, cuman diributkan baru belakangan gitu. Karena istilah itu muncul pada saat permasalahan itu kemudian juga kian mencuat di tengah kondisi masyarakat tidak siap dengan istilah baru, padahal sebenarnya sudah melakukan begitu Pak ya. Iya. Baik, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.